Haleluya. Haleluya. Di luar, haleluya. Di luar, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya sudah siapkan 2 minggu yang lalu, saudara. Waktu Bapak Pendeta Paulus sang khotbah. Karena masih suasana hari Pantekosta, itu sebabnya saya siapkan tentang hubungan dengan hari Pantekosta. Saya tidak khotbah tentang tema gereja kita, nanti minggu depan kita akan lihat. Judul firman Tuhan siang hari ini adalah menghujat Roh Kudus. Mari kita buka 3 Alkitab kita dalam kitab Matius, Markus, Lukas. Pertama Matius 12 ayat 31 dan 32. Saya akan bacakan dia buat kita semua. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang sering berjudul menghujat Roh Kudus. Kalau kita melihat kata ini, saudara, berarti seseorang itu bisa melakukan hal ini dalam hidupnya. Orang itu menghujat Roh Kudus. Apa sebenarnya kata menghujat itu, saudara? Kata menghujat itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mencaci, mencela, mencemarkan, memfitnah. Itu menghujat. Tetapi menurut bahasa aslinya, kata menghujat di sini punya 2 arti. Yang pertama, menjelekkan, memfitnah, mencemarkan, dan memburuk-burukan. Lalu yang kedua, kata menghujat menurut terjemahan bahasa aslinya artinya mengutuk, berbicara jahat. Jadi waktu seseorang dikatakan menghujat Roh Kudus, berarti orang itu menjelekkan Roh Kudus, memfitnah Roh Kudus, mencemarkan Roh Kudus, mengutuk dan berbicara jahat tentang Roh Kudus. Saudara, kata hujat itu adalah satu kata jahat dan tanpa hormat. Waktu seseorang menghujat seseorang atau orang lain, berarti itu kata yang tidak ada penghormatan kepada orang lain. Dia hujat orang tersebut, dia hujat orang lain. Tidak ada rasa hormat yang dilakukan oleh orang itu waktu dia menghujat seseorang. Nah, apakah sebenarnya dosa menghujat Roh Kudus itu, saudara? Dosa menghujat Roh Kudus adalah suatu dosa yang dilakukan oleh orang yang telah memahami Roh Kudus dan memahami karya Kristus dalam hidupnya, tetapi ia dengan sadar menghujat Roh Kudus itu. Jadi ini, saudara, orang yang menghujat Roh Kudus, dia lakukan dengan sadar, bukan dengan tidak sadar. Dia lakukan dengan sadar, lalu dia hujat Roh Kudus itu dalam hidupnya. Dan ini sama saja dengan orang itu menolak keselamatan. Nah, Alkitab mengatakan bahwa dosa menghujat Roh Kudus itu tidak dapat diampuni.
Di dunia ini tidak, di dunia yang akan datang tidak. Kenapa? Karena dosa, menghujat Roh Kudus melakukan dosa yang kekal, yang berdampak selama-lamanya di dalam kehidupan orang tersebut. Penghujatan terhadap Roh Kudus itu sama dengan penghujatan terhadap Allah. Dusta terhadap Roh Kudus sama dengan dusta terhadap Allah, saudara. Jadi waktu orang menghujat Roh Kudus sama dengan dia menghujat kepada Allahnya. Itu sebabnya dia tidak bisa diampuni di dunia ini pun maupun di dunia yang akan datang. Ada 2 contoh ditulis di dalam Alkitab tentang menghujat Roh Kudus. Contoh yang pertama kita bisa melihat dalam Markus 12 ayat 22 sampai 32. Perikop itu menceritakan tentang orang Farisi, di mana orang Farisi itu menuduh Yesus mengusir setan yang merasuki seseorang dengan kuasa Beelzebul. Waktu orang Farisi menuduh Yesus seperti ini, dia sedang menghujat Roh Kudus. Apakah Beelzebul itu, saudara? Beelzebul atau kata lainnya disebut dengan Baal-Zebub adalah sosok dewa yang disembah oleh orang Filistin. Beelzebul ini artinya dewa lalat. Kalau orang Yahudi menyebutnya setan. Orang Farisi menuduh Yesus waktu Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kuasa setan. Pada Yesus mengusir setan bukan dengan kuasa tapi dengan kuasa Allah yang ada dalam kehidupan Yesus. Waktu orang Farisi menuduh Yesus mengusir setan dengan Beelzebul, orang sedang menghujat Roh Kudus di dalam kehidupannya. Lalu contoh yang kedua di dalam Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Perikop itu menceritakan tentang seorang suami istri atau sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Ditulis dalam perikop itu Ananias dan Safira mereka melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Mereka menahan sebagian hasil penjualan mereka, tidak diakui dengan jujur di depan Rasul Petrus. Mereka tahan, lalu mereka katakan kepada Rasul Petrus, ini hasil tanah yang kujual. Waktu Rasul Petrus melihat Ananias berbohong, juga istrinya berbohong yang bernama Safira, Rasul Petrus katakan, engkau berdua sedang menghujat Roh Kudus. Lalu Ananias dan Safira mati pada saat itu. Mungkin kita bertanya, di mana Ananias dan Safira menghujat Roh Kudusnya? Dengan mereka berbohong di hadapan Petrus. Petrus yang hidupnya dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka menghujat Roh Kudus yang ada dalam kehidupan Rasul Petrus. Lalu saat itu mereka mati karena mereka sudah melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Saya mau katakan kepada kita semua, menghujat Roh Kudus itu satu dosa yang tidak bisa diampuni. Di dunia ini pun maupun di dunia yang akan datang tidak bisa diampuni. Kenapa waktu mereka melakukan dosa menghujat Roh Kudus, mereka lakukan dosa kekal yang sifatnya selama-lamanya. Pertanyaannya adalah, apakah seseorang itu melakukan dosa menghujat Roh Kudus langsung seperti itu? Tidak, saudara. Orang melakukan dosa menghujat Roh Kudus tidak langsung dia menghujat Roh Kudus. Tapi ada proses yang dilakukan oleh orang tersebut sampai orang itu menghujat Roh Kudus. Apakah prosesnya, saudara? Bagaimana proses sampai seorang bisa menghujat Roh Kudus dalam hidupnya? Kita akan lihat 3 proses di sini, saudara. Proses yang pertama adalah orang tersebut melakukan
Pertama, mendukakan Roh Kudus. Coba kita lihat Efesus 4 ayatnya yang ke-30. Saya bacakan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memetarkan kamu menjelang hari penyelamatan. Lihat kata mendukakan Roh Kudus. Proses pertama seseorang sampai kepada tingkatan menghujat Roh Kudus dimulai dengan orang tersebut mendukakan yang namanya Roh Kudus. Saudara, kata duka cita atau kata sedih hati itu adalah kata kasih. Mendukakan itu hanya dapat dilakukan terhadap orang yang mengasihi kita. Seperti misalnya orang tua mengasihi anaknya. Lalu anaknya mendukakan hati orang tuanya, anaknya melakukan satu dosa, kejahatan. Mungkin melawan dengan orang tuanya. Sampai orang tuanya kaget, sedih. Kenapa sampai anak saya seperti ini? Kok sampai dia tega melakukan ini? Kenapa orang tua bisa? Karena orang tuanya mengasihi anaknya. Tapi anak bisa mendukakan orang tuanya karena orang tuanya sangat mengasihi anaknya. Nah, begitu juga dengan Roh Kudus, saudara. Dia sangat mengasihi kita dan kita bisa mendukakannya. Waktu kita mendukakan Roh Kudus, berarti kita sedang menyakiti hati Roh Kudus di dalam kehidupannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya orang percaya dapat mendukakan Roh Kudus itu? Ada beberapa cara, saudara. Orang percaya bisa mendukakan Roh Kudus. Pertama, Roh Kudus itu disebut dengan roh kebenaran. Coba kita melihat Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Saya bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus itu disebut roh kebenaran. Bagaimana kita bisa mendekatkan Roh Kudus sebagai roh kebenaran? Waktu ada kepalsuan dalam hidupnya. Waktu kita melakukan penipuan dalam hidup kita. Waktu kita bermuka atau bermunafik dalam hidup kita, kita sedang mendukakan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Tidak boleh ada kepalsuan dalam hidup kita. Tidak boleh ada penipuan maupun kemunafikan dalam hidup kita. Waktu kita lakukan kepalsuan, penipuan, kemunafikan, kita sedang mendukakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Coba tanyakan kepada dirimu, sering gak kita melakukan di dalam hidup kita? Nipu ya, nipu orang tua, nipu suami, nipu istri, nipu bos, kerja gak masuk sakit padahal gak sakit, itu nipu namanya saudara. Nipu yang lain ya, uang gak dikembalin dengan sebenarnya, nipu sana, nipu sini. Waktu kita melakukan ini sudah, kita sedang mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Lalu yang kedua, Roh Kudus juga disebut roh iman. Coba kita melihat 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Perhatikan roh iman. Roh Kudus juga disebut roh iman. Bagaimana kita mendukakannya? Waktu ada keraguan-raguan dalam hidup kita. Ada ketidakpercayaan gitu, ada kegelisahan, ada kekhawatiran, kita sedang mendukakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ini saudara, Roh Kudus itu roh iman.
Tidak boleh sebenarnya ada keraguan-keraguan di diri kita. Ketidakpercayaan, kegelisahan, kekhawatiran. Waktu kita lakukan, kita sedang mendukakan Roh Kudus. Berapa kali sering kita lakukan hal ini, saudara? Kita sering kali khawatir menghadapi hidup ini. Khawatir akan masa depan, khawatir apa yang akan kita makan, khawatir apa yang akan kita minum, khawatir untuk keluarga kita ke depan bagaimana dan sebagainya. Khawatir dengan pekerjaan kita, dengan bisnis kita. Waktu kita ada kekhawatiran, kita sedang mendukakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus juga disebut roh kasih karunia. Ibrani pasalnya 10:29. Kalau Roh Kudus disebut kasih karunia, kita dapat mendukakannya waktu di dalam kita ada kekerasan dalam hati, ada kepahitan, ada dengki, ada tidak ramah, ada tidak mengampuni, tidak mengasihi. Kita sedang mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu kalau kasih karunia, saudara. Sebab tidak boleh ada kepahitan di dalam hidup kita. Tidak boleh ada yang keras dalam hidup kita. Tidak ada boleh kedengkian, tidak ramah, tidak mengampuni, tidak mengasihi dalam hidup kita. Waktu kita lakukan perkara ini, kita sedang mendukakan Roh Kudus. Lalu yang terakhir, Roh Kudus juga disebut Roh Kekudusan, Roma 1:4. Bagaimana kita mendukakan Roh Kudus? Waktu segala sesuatu yang tidak bersih, yang kotor kita lakukan dalam hidup kita. Kita sedang mendukakan Roh Kudus. Saudara yang saya kasih, ini proses pertama. Sebelum kita masuk dalam dosa mengujar Roh Kudus, kita mulai dengan mendukakan Roh Kudus. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika kita mendukakan Roh Kudus? Saya jawab, waktu kita mendukakan Roh Kudus berduka cita, sukacita dan kuasanya dalam hidup kita diambilnya. Ini dampaknya. Waktu kita mendukakan Roh Kudus, sukacita dan kuasanya dalam hidup kita diambilnya. Lalu bagaimana? Apakah bisa kembali? Bisa kembali sampai kita mengakui dan meninggalkan dosa yang kita perbuat tersebut. Cobalah saudara merasakan waktu saudara sedang mendukakan Roh Kudus, saudara kehilangan sukacita. Kenapa? Karena kuasa Tuhan diambil dari hidup kita. Lakukan dosa ini, hilang sukacita kita. Tidak ada damai, sejahtera. Tidak ada ketenangan. Kenapa? Diambil Roh Kudus dalam hidup kita. Tetapi dia bisa kembali waktu kita akui dan meninggalkan dosa-dosa kita tersebut. Ini proses pertama. Lalu proses yang kedua. Sebelum kita masuk dalam dosa menghujat Roh Kudus, proses kedua namanya kita memadamkan Roh Kudus dalam hidup kita. Coba kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan Roh Kudus. Ini proses kedua sebelum kita jatuh dan dosa mengujar Roh Kudus. Kita mulai memadamkan Roh Kudus dalam hidup kita. Kata memadamkan di sini saudara itu artinya dua, mematikan atau mengecilkan. Kata memadamkan itu menggambarkan bahwa Roh Kudus itu sebagai api. Karena Roh Kudus sebagai api itu sebabnya api itu bisa padam dalam kehidupan kita. Bisa padam, bisa kecil dalam hidup kita. Nah, kalau kita lihat gambaran api, saudara, gambaran api itu memberikan dua aspek. Aspek yang pertama adalah api itu bisa padam apabila persediaan bahan bakarnya habis. Misalnya kita menghidupkan lampu lampu yang pakai minyak, tiba-tiba minyaknya habis, bahan bakarnya habis, padamlah api itu. Bagaimana
api Roh Kudus bisa padam dalam hidup kita? Waktu kita tidak lagi berdoa. Waktu kita tidak lagi membaca firman Tuhan. Waktu kita tidak lagi mau bersaksi tentang Tuhan kita. Kita sedang memadamkan api Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Cobalah saudara alami. Waktu saudara tidak berdoa kepada Tuhan, sekali, ya ini 2 kali, 3 kali, ini jadi keterusan kan. Lalu kita rasakan apa? Kita rasakan tidak dari api itu dalam hidup kita kan. Waktu kita tidak lagi membaca firman Tuhan, ternyata api itu gak ada. Aduh gak ada firman ya. Kayak kosong hidup kita ini. Kenapa? Api itu padam. Waktu kita tidak mau bersaksi lagi tentang Tuhan kita, tentang cita Tuhan, api itu padam dalam hidup kita. Itu sebabnya kita perlu menjaga supaya api itu tetap menyala dengan kita berdoa, baca firman Tuhan, dan bersaksi tentang Tuhan kita. Lalu aspek yang kedua, api itu dapat padam apabila kita menyiraminya dengan air. Atau menutupnya dengan tanah, atau dengan karung basah, dan lain-lain. Api itu bisa padam. Kita siram dengan air, api itu padam. Kita tutupnya dengan tanah, api itu padam. Kita tutup dengan karung basah, api itu padam, saudara. Nah, bagaimana hal ini dapat terjadi dalam hidup kita? Kita memadamkan api Roh Kudus itu dengan menyiraminya dengan air, menutupnya dengan tanah, karung basah dan sebagainya. Coba kita lihat Roma 12 ayatnya yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagaimana saudara Roh Kudus bisa padam? Dan kita siram air dan karung basah dan sebagainya. Waktu kerajinan kita mulai kendor. Kerajinan apa? Kerajinan beribadah kepada Tuhan. Kerajinan apa? Kerajinan melayani Tuhan kendor dalam hidup kita. Api itu bisa padam di dalam kehidupan kita. Kita mulai malas beribadah kepada Tuhan. Mulai malas melayani. Atau masih melayani tetapi sebagai rutinitas. Tradisi. Bukan satu tanggung jawab kita kepada Tuhan dalam pelayanan tersebut. Bagaimana caranya saudara? Waktu kita mulai kendor. Tidak tepat waktu lagi datang, santai kita datang, kita main-main dengan jam yang Tuhan sudah tentukan. Kan saya juga masih perhatiin saudara tiap pagi yang datang pelayanan terlambat. Duh, saya bilang Tuhan masih muda kok kayak gini ya mereka. Masih muda loh, udah tua bolehlah mungkin udah bongkok kan, udah mandinya susah, mungkin mandinya bukan air panas kan, itu masih boleh lah. Tapi ini masih muda loh, masih muda, nggak pernah tepat waktu. Itu tanda kekendoran dalam pelayanan. Kalau kita teruskan, kita bisa datang terlambat, saudara. Dan akhirnya dianggap biasa datang terlambat itu. Siapa yang datang terlambat dalam ibadah hari ini atau siang ini? Angkat tangannya sejenak melepas lelah kita. Iya, waktu kita mulai datang terlambat, kita tidak menyiapkan diri kita dalam ibadah dan pelayanan. Itu tanda kekendoran di dalam hidup kita. Waktu kekendoran itu terus terjadi, kita sedang memadamkan api Roh Kudus. Kendor dalam ibadah, kendor dalam pelayanan. Kita sedang memadamkan api Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ini proses kedua. Lalu proses yang ketiga namanya mengeraskan hati. Setelah kita mendukakan Roh Kudus dalam hidup kita, lalu meningkat proses itu, kita padamkan Roh Kudus itu, lalu sampailah proses yang ketiga,
kita mengeraskan hati kita. Coba kita lihat Amsal 28 ayatnya yang ke-14. Saya bacakan. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Ini proses ketiga. Baru dia akan jatuh dalam dosa menghujat Roh Kudus. Dia mengalami mengeraskan hati. Apa sih mengeraskan hati itu, saudara? Mengeraskan hati adalah dengan sadar mengabaikan semua tanda yang dilihat dan dimengerti, lalu bersikukuh melanjutkan langkah meski tahu langkah itu salah. Ini orang mengeraskan hati. Dia dengan sadar, dia langgar tanda yang dia sudah lihat, dia mengerti. Dia bersyukur melanjutkan langkah tersebut walaupun tahu langkah itu salah. Waktu seseorang melakukan perkara ini, dia sedang mengalami yang namanya mengeraskan hati. Mengeraskan hati hanya akan menyeret kita kepada malapetaka. Saya mau katakan kepada kita semua, menyadari bahwa sesuatu salah atau akan salah adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita, menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk. Ini cara Tuhan. Menyadari bahwa sesuatu itu salah atau akan salah, itu cara Tuhan untuk mengingatkan kita, menghindarkan kita dari perkara-perkara yang buruk. Waktu kita tahu, Tuhan ingatkan, itu salah loh. Itu gak benar loh. Itu untuk sadar supaya kita jangan jatuh pada hal-hal yang buruk. Nah, ada dua hal yang menghalangi kita untuk menerima pengampunan Tuhan. Yaitu yang pertama, Ibrani 4 ayat 6, ketidaktaatan. Lalu yang kedua, Ibrani 4 ayat 7, kekerasan hati. Waktu orang melakukan dua hal ini, saudara, dia tidak akan dapatkan pengampunan dari Tuhan. Ketidaktaatan dan kekerasan hatinya. Akar dari keduanya adalah bahwa kita ingin mengambil jalan kita sendiri. Kita tidak mau diatur oleh Allah. Kita memilih jalan kita sendiri daripada diatur oleh Allah. Pada saat pengerasan hati telah mencapai tingkatan tertentu yang ditetapkan oleh Allah, maka Roh Kudus tidak lagi akan berusaha untuk menuntun orang itu kepada pertobatan. Jadi kekerasan hati, saudara, hati yang keras itu ada tahapan tertentu yang ditetapkan oleh Tuhan. Waktu sudah sampai tahapan tertentu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, maka Roh Kudus tidak lagi akan berusaha untuk menuntun orang itu kepada pertobatan. Lalu apa? Dia jatuhlah yang namanya dengan dosa, menghujat Roh Kudus. Dia mulai dukakan Roh Kudus itu. Dia mulai padamkan Roh Kudus itu, lalu dia mulai keraskan hatinya. Atau sampai titik proses ketiga ini, akhirnya Roh Kudus tidak bisa lagi menuntun dia. Sampainya dia melakukan dosa yang namanya menghujat Roh Kudus. Satu dosa yang tidak bisa diampuni. Di dunia ini tidak, maupun di dunia yang akan datang. Kenapa? Karena melakukan dosa yang sifatnya kekal. Sebabnya saudara, mari kita jaga kehidupan kita. Jangan sampai kita lakukan dosa menghujat Roh Kudus. Karena tidak ada ampun akan orang yang menghujat Roh Kudus di dalam kehidupannya. Coba kita lihat Yesaya 5 ayat 20. Ini ayat berbicara tentang kekerasan hati. Saya bacakan. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan,
yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Siapa ini saudara? Orang yang hatinya sudah keras. Dia robah semua saudara. Jahat itu baik, baik itu jahat. Dia ubah apa? Kegelapan jadi terang, terang jadi gelap. Dia ubah semua saudara. Dia ubah apa lagi? Pahit menjadi baik, manis menjadi pahit. Orang yang melakukan seperti itu karena hatinya sudah keras. Tidak lagi bisa membedakan saudara. Pahit ya pahit saudara. Manis ya manis. Gelap ya gelap. Terang ya terang. Tetapi dirubah sama dia. Pahit menjadi manis. Manis menjadi pahit. Gelap menjadi terang. Terang menjadi gelap. Baik menjadi jahat. Jahat menjadi baik. Itu orang yang hatinya sudah keras. Sudah yang tidak bisa lagi membedakan. Mana yang benar. Mana yang tidak benar. Orang kalau sudah sampai tahap seperti ini saudara. Dia akan mudah jatuh namanya. Dosa menghujat Roh Kudus. Satu lagi ayat. Roma 1 ayat 28. Ini orang yang keras hatinya. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ini orang yang sudah keras hatinya saudara. Tuhan menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Lalu mereka melakukan apa yang tidak pantas. Apa yang tidak pantas. Yang sudah tidak dilakukan David. Kenapa? Karena hatinya keras. Mari saudara, kita menjaga kehidupan kita. Kita jaga hubungan kita dengan Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan sampai kita dukakan dia. Jangan sampai kita padamkan dia. Lalu sampai hati kita keras. Kalau sampai gitu kita masuk dalam dosa yang namanya dosa menghujat Roh Kudus yang tidak ada ampunnya saudara. Sampai kita minta kepada Tuhan, tuntunlah kami Tuhan. Biar kami tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu. Hidup dalam Roh-Mu. Hidup kami satu yang menyala-nyala dalam mengikut dan melayani Engkau. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku mengalir dalamku.